Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan topik mengapa pemurnian gula penting dalam perspektif sains dan wahyu ilahi yang tertulis dalam Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari, gula merupakan bagian integral dari manusia, mulai dari makanan pembuka hingga makanan penutup, termasuk minumnya. Gula memberikan rasa manis yang tidak hanya memanjakan lidah, akan tetapi juga menjadi sumber energi bagi tubuh manusia. Coba Anda bayangkan secangkir kopi hangat tanpa gula. Rasanya pasti hambar, bukan? Gula yang kita konsumsi, yaitu gula kristal berwarna putih, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Gula tidak hanya memberikan rasa manis pada makanan dan minuman, akan tetapi juga menjadi sumber energi utama yang mudah diserap tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa untuk menghasilkan gula yang murni dibutuhkan proses panjang yang dimulai dari proses mendapatkan bahan baku yang berupa nira? Bagaimana proses panjang yang harus dilalui nira sehingga menjadi gula kristal yang bersih dan siap dikonsumsi? Hampir sebagian dari kita tidak banyak yang tahu bagaimana proses tersebut berlangsung. Gula kristal putih yang akrab dengan keseharian kita merupakan hasil akhir dari perjalanan panjang nira. Coba bayangkan cairan nira yang kotor dan berwarna keruh melewati berbagai proses sehingga menjadi butiran gula berwarna putih, bersih, dan berguna bagi kita. Proses ini mengajarkan kita akan pentingnya usaha dan ketekunan dalam mengelola sesuatu yang diberikan alam sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nira yang diekstrak dari tanaman tebu mengandung berbagai zat seperti air, sukrosa atau gula, dan serat atau selulosa, serta berbagai mikroorganisme yang berbahaya apabila langsung dikonsumsi. Dengan melalui proses pemurnian yang cermat, nira yang semula keruh dan tidak sehat dapat diubah menjadi kristal gula berkualitas tinggi yang aman dan baik untuk tubuh manusia. Proses pemurnian nira menjadi gula bukan hanya sekedar transformasi fisik, akan tetapi juga merupakan gambaran bagaimana manusia dapat mengolah sesuatu yang keruh dan kotor menjadi sesuatu yang bersih, bermanfaat, dan berharga, di mana prinsip-prinsip kemurnian dan kebersihan yang tercermin dari proses pemurnian ini sangat dihargai dalam ilmu pengetahuan dan agama Islam. Topik ini akan membahas lebih lanjut bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan pentingnya proses pemurnian gula dan bagaimana pandangan Al-Quran sebagai wahyu ilahi tentang kebersihan dan kemurnian. Pandangan sains terhadap pemurnian gula. Kristal gula putih merupakan sesuatu produk yang dihasilkan melalui proses pemurnian nira yang melibatkan serangkaian proses kimia dan fisika yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan zat pengganggu sehingga dapat dipastikan
Produk gula yang dihasilkan berkualitas tinggi, bebas dari kontaminan, dan aman untuk dikonsumsi. Teknologi pengolahan gula melibatkan beberapa tahapan proses, baik secara kimia maupun fisika. Adapun tahapan proses pengolahan gula secara singkat dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama, ekstraksi nira dari batang tebu. Tebu yang telah ditebang harus segera diproses guna mencegah terjadinya inversi sukrosa dari mikroorganisme yang ada. Saat ini terdapat dua jenis proses ekstraksi nira, yaitu pertama, ekstraksi padat cair atau disingkat EPC nira tebu. Ekstraksi ini menggunakan peralatan yang disebut diffuser. Peralatan diffuser merupakan gabungan dari beberapa proses kimia fisika seperti leaching, osmosis, difusi, pemanasan, pengaturan pH, dan yang terakhir proses dewatering dengan cara memampatkan atau memerah pada unit gilingan. Kedua, ekstraksi dengan cara pemerahan dengan tekanan. Proses ekstraksi ini menggunakan peralatan yang dikenal dengan peralatan gilingan yang banyak digunakan di Indonesia. Adapun mekanisme proses ekstraksi yaitu dengan menekan batang tebu di antara rol gilingan yang berputar, maka dihasilkan nira mentah. Nira hasil perahan mengandung berbagai komponen, di antaranya air, sukrosa atau gula, dan berbagai zat pengotor seperti tanah, mikroba, zat lilin, serta zat warna alami. Sedangkan pada gilingan terakhir didapat bahan yang berupa serat atau bagas yang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Hal ini yang menjadikan proses pengolahan gula lebih ramah lingkungan. Tahap kedua, proses pemurnian nira, bertujuan untuk memisahkan kotoran dan partikel kasar yang terkandung dalam nira seperti tanah, pasir, dan zat-zat organik yang mengotori gula. Proses pemurnian nira diawali dengan memanaskan nira mentah hasil proses ekstraksi pada suhu tertentu. Selanjutnya ditambahkan susu kapur atau kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali dan bahan kimia lainnya. Hal ini tergantung dari jenis proses yang digunakannya. Proses penjernihan ini juga dikenal dengan proses flokulasi, di mana partikel kecil bersatu menjadi partikel besar yang lebih mudah untuk dipisahkan dari nira jernihnya. Dan pada tahap ini, nira mentah hasil ekstraksi gilingan mulai berubah menjadi lebih jernih yang dikenal dengan nira encer atau nira jernih. Tahapan ketiga, proses penguapan. Setelah diperoleh nira jernih, selanjutnya nira ini diuapkan untuk menghilangkan kandungan airnya. Dari proses penguapan ini diperoleh nira kental atau larutan gula pekat. Tahap keempat, proses kristalisasi. Nira kental hasil proses penguapan selanjutnya dikristalkan menjadi gula putih pada proses kristalisasi yang dilakukan pada vakum pan atau pan masak. Kristalisasi gula berlangsung sangat presisi sehingga didapat kristal gula yang memiliki ukuran dan bentuk tertentu. Tujuan penggunaan teknologi vakum untuk menciptakan kondisi tekanan rendah sehingga
kristal gula dapat terbentuk dengan sempurna pada tekanan dan suhu yang lebih rendah. Adapun kondisi tekanan dan suhu yang rendah dimaksudkan untuk dapat diperoleh kualitas gula yang baik sekaligus menghemat penggunaan energi. Tahap kelima, proses penyelesaian dan pengemasan. Magma gula hasil proses kristalisasi selanjutnya dipisahkan antara kristal gula dengan sirupnya pada peralatan sentrifugal. Adapun hasil gula yang didapat selanjutnya dipacking dan siap untuk dikonsumsi. Proses pemisahan gula juga diawasi ketat berdasarkan SNI. Dengan demikian, gula kristal putih yang dihasilkan tidak hanya bersih, tetapi juga memenuhi standar mutu yang berlaku di Indonesia. Persyaratan SNI sangat penting guna memastikan gula yang dihasilkan bebas dari zat berbahaya dan memenuhi standar kesehatan. Bila mana gula yang dihasilkan tidak memenuhi SNI, bisa jadi akan merugikan tubuh. Gambaran ini menjelaskan bahwa proses pemurnian gula merupakan contoh nyata bagaimana teknologi membantu manusia mendapatkan manfaat terbaik dari alam agar dapat tetap menjaga kesehatan tubuhnya. Pandangan Al-Quran tentang kemurnian dan kebersihan. Al-Quran banyak berbicara tentang pentingnya kebersihan dan kemurnian, baik dalam aspek fisik maupun spiritual. Beberapa ayat Al-Quran yang relevan dengan topik ini diantaranya: pertama, perhatikan surat Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya sebagai berikut, dan bersihkanlah pakaianmu. Meskipun ayat ini berbicara tentang kebersihan fisik, dalam hal ini tentang pakaian, namun dapat juga dimaknai lebih luas, yaitu sebagai ajakan untuk menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kebersihan pada apa yang kita makan dan kita minum. Dalam konsep halalan thayyiban atau halal dan baik, hal ini merupakan prinsip utama dalam memilih dan mengolah makanan agar tubuh tetap sehat dan jiwa tetap bersih. Oleh karena itu, produk gula yang dimurnikan melalui proses yang baik mencerminkan nilai thayyib, yaitu sesuatu yang suci dan bermanfaat. Kedua, perhatikan surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya sebagai berikut: wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini memberikan pesan penting pada manusia bahwa dalam hal memilih makanan harus selektif. Proses pemurnian gula mencerminkan upaya manusia untuk memastikan bahwa produk yang akan dikonsumsi dapat memenuhi kriteria halalan thayyiban. Dari apa yang telah dijelaskan, ternyata sains dan Al-Quran memiliki keselarasan pandangan terhadap masalah kemurnian, di mana menurut sains, proses pemurnian gula menunjukkan bahwa kebersihan merupakan kunci untuk mendapatkan manfaat dari alam secara maksimal, sedangkan Al-Quran
menekankan pentingnya kebersihan dan kemurnian baik dalam konteks fisik maupun spiritual. Proses pengolahan gula secara keseluruhan mencerminkan upaya manusia untuk menciptakan produk yang lebih baik dengan cara memisahkan yang baik dan yang buruk. Hal ini serupa dengan ajaran Islam yang selalu mendorong umatnya untuk memilih yang halal dan thoyyib. Dengan penjelasan ini, maka proses pemurnian gula dapat dipandang sebagai refleksi nyata dari prinsip-prinsip Islam tentang kebersihan dan kemurnian. Selain itu, konsep pemurnian juga mengajarkan pada manusia untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan yang mampu mengolah sesuatu yang sederhana menjadi produk yang luar biasa. Bentuk fisik hasil proses ekstraksi berupa nira mentah yang keruh melambangkan kehidupan manusia yang penuh kekotoran, sedangkan kristal gula yang dihasilkan merupakan simbol kemurnian yang bisa dicapai melalui proses pemurnian yang panjang. Dengan memahami bagaimana korelasi sains dan Al-Quran yang saling terkait, kita diajak untuk tidak hanya memahami ilmu pengetahuan, tetapi juga menerapkannya dengan penuh rasa syukur dan keimanan, serta menghargai nikmat ilmu pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia. Kesimpulan, pemurnian nira bukan hanya proses teknis, akan tetapi juga pelajaran hidup dari sudut pandang sains. Proses ini menunjukkan bagaimana teknologi dan ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menciptakan produk yang lebih baik dan aman bagi manusia. Sedangkan dari pandangan Al-Quran, manusia diingatkan tentang kemurnian baik secara fisik maupun spiritual, mengingat kemurnian diri merupakan salah satu prinsip hidup yang harus dijaga sampai hayat di kandung badan. Kristal gula yang dihasilkan merupakan simbol dari proses kerja keras, teknologi, dan ilmu pengetahuan, serta berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa proses pemurnian, produk gula yang dihasilkan tidak akan memiliki nilai yang baik. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Tanpa proses tindakan pemurnian jiwa, dapat dipastikan manusia akan kehilangan nilai dan tujuan hidupnya. Baik sains maupun Al-Quran, keduanya mengajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang memiliki nilai kemurnian, baik secara fisik maupun spiritual, dibutuhkan berbagai tahapan proses yang bisa jadi waktunya panjang. Seperti halnya nira yang harus melewati berbagai tahapan proses panjang untuk menjadi kristal gula yang murni, analog dengan proses pemurnian gula, manusia juga harus melalui proses pemurnian jiwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam mencapai kebahagiaan sejati. Sebagai penutup, pada proses pemurnian nira menjadi kristal gula dengan kemurnian relatif tinggi, maka kristal gula mampu memberikan manfaat yang besar bagi orang banyak. Untuk itu, marilah dalam kehidupan ini kita belajar dari proses pemurnian nira
khususnya dalam upaya memurnikan diri kita sendiri, baik dalam tindakan, pikiran, maupun niat. Di samping itu, proses pemurnian gula mengajarkan kita pentingnya suatu proses dalam mencapai sesuatu yang bernilai, sekaligus mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan, baik dalam aspek fisik maupun aspek spiritual. Semoga topik ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menginspirasi kita dalam menjalani hidup dengan terus belajar dan berusaha, serta berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita panjatkan doa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kami ilmu untuk memurnikan sesuatu yang keruh menjadi bersih, berikanlah pula kemampuan bagi kami untuk memurnikan hati dan jiwa kami. Jadikanlah kami manusia yang bersyukur atas nikmat-Mu dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kebaikan umat manusia. Amin. Terima kasih atas perhatian dan support-nya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.